Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kembali pagi ini kita bersama-sama di hadirat Tuhan yang kudus. Untuk kembali kita mencari hadirat Tuhan dan wajah Tuhan lewat pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Kami senang Bapak Ibu Saudara boleh bergabung dengan setia, dengan tekun, baik yang ada di Zoom maupun yang ada di YouTube. Karena kita percaya hari-hari ini Tuhan sedang merekrut banyak umat Tuhan untuk menjadi tentara-tentara Kristus. Untuk satu lawatan Tuhan yang besar yang akan melanda bumi ini. Bahkan juga yang akan dimulai melanda bangsa kita hari-hari ke depan. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan mulai. Baik Saudara, kita akan masuk dalam firman dan waktu selanjutnya kami persilakan hambanya untuk menyampaikan firman kepada kita pagi ini. Silakan Ibu Elis. Terima kasih atas kepercayaannya untuk menyampaikan firman Tuhan di Menara Doa Segala Bangsa ini. Terima kasih Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu ini Tuhan, Engkau mengurapi lidah dan bibir hamba-Mu ini Tuhan untuk menyampaikan setiap firman, setiap isi hati-Mu ya Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan, Engkau juga mengurapi Tuhan hati seluruh pasukan-pasukan-Mu di Menara Doa Segala Bangsa ini Tuhan. Baik yang ada di Zoom maupun yang ada di YouTube ya Tuhan, Engkau telah berikan roh pengertian ya Tuhan. Roh pengertian di dalam hidup mereka ya Tuhan Yesus, roh penunjukan diri Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau mengurapi satu persatu, Engkau menjamah satu persatu ya Tuhan Yesus, sehingga kemuliaan-Mu menyatakan terjadi atas hidup mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau sendiri yang bicara Tuhan melalui hamba-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Shalom, shalom. Shalom Bu Eli. Shalom Bu. Tuhan, kita ketemu ya. Shalom. Sangat bersyukur sekali. Hari ini kami akan sampaikan tentang hukum Allah. Bisa minta tolong Ibu Priscilla Jessica untuk bacakan Matius 22 ayat 36 sampai 40. Matius 22 ayat 36 sampai 40. Demikianlah firman Tuhan. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama, itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Amin. Terima kasih Bu Jessica. Di sini tertulis ya, hukum yang terutama adalah hukum kasih ya, di Perjanjian Baru. Tapi untuk hukum Taurat sendiri ada berapa hukum di situ? Di hukum Taurat itu ada 613 hukum, ya kan? Kalau kita jadi orang Yahudi itu berat sekali ya untuk mentaati segala hukum-hukumnya. Tapi puji Tuhan ya, dengan Tuhan Yesus hadir dipersingkat menjadi hanya satu ya kan, kasihilah Tuhan Allahmu ya, dan kasihilah sesamamu. Di sini bisa nggak kita mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan? Bisa nggak? Kalau kita mau mengasihi Tuhan, izinkanlah kita dulu Tuhan mengasihi kita, Tuhan mencintai kita. Kalau Tuhan sudah mencintai kita, ya kan, kita buka hati untuk Tuhan, maka kita bisa mengasihi Tuhan. Tapi kalau kita tidak mau membuka hati kita untuk Tuhan, gimana mau bisa mengasihi Tuhan? Mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, itu kadang orang melihat begini, oh dia rajin ke gereja, oh dia rajin berdoa, oh dia rajin begitu begini. Tapi apakah itu suatu bukti bahwa dia mengasihi Tuhan? Belum tentu, saudara. Kalau kita nggak membuka hati kita untuk Tuhan, kalau kita membuka hati kita untuk Tuhan mencintai kita, maka kita tidak akan pernah jauh-jauh dari Tuhan. Seperti begini, saudara kalau membuka hati untuk dicintai suaminya, otomatis
saudara tidak akan jauh-jauh dari suaminya, betul? Saudara akan taat apa yang suaminya minta, apa yang suaminya perintahkan, pasti saudara akan taat. Begitu juga dengan kita mengasihi Tuhan. Tuhan mencintai kita. Kalau kita membuka hati kita dulu untuk Tuhan, maka kita juga akan mengasihi Tuhan. Kita tidak akan jauh-jauh dari Tuhan. Kita akan selalu melekat sama Tuhan. Kita mengasihi Tuhan itu kita bisa dilihat dari perbuatan kita sehari-hari. Bisa nggak? Itu kan di situ juga ada. Bukan hanya mengasihi Tuhan, tapi harus mengasihi sesama manusia. Bisa nggak kita mengasihi sesama manusia? Coba yang bisa mengasihi sesama manusia siapa? Yang bisa. Kalau mengasihi Tuhan pasti semua bisa. Tapi kan dilihat dari mengasihi sesama manusia dulu. Betul? Bisa nggak kita mengasihi musuh-musuh, orang-orang yang membenci kita, orang-orang yang pernah mengecewakan, orang-orang yang membuat kita susah? Bisa nggak? Bisa nggak kita mengasihi musuh-musuh kita? Kalau kita belum bisa mengasihi sesama, otomatis kita juga belum bisa mengasihi Tuhan. Karena apa? Karena syarat untuk mengasihi Tuhan adalah harus mengasihi sesama. Amin. Kita harus siap dibentuk untuk peduli kepada orang lain. Sekalipun orang itu istilahnya itu bentekno, gitu ya, getengno, gitu ya. Males sama itu, gitu ya. Karena dia udah mengecewakan saya, gitu ya. Sekalipun seperti itu, kita tetap harus mengasihi dia, harus mendoakan dia, harus tetap menyayangi dia, merangkul dia. Itu membuktikan bahwa kita itu sudah membuka hati kita untuk dicintai Tuhan. Kalau kita mencintai Tuhan, belum tentu saudara. Kalau kita sendiri tidak membuka, hati kita tidak membuka untuk dicintai Tuhan. Tapi kalau hati kita dibuka untuk dicintai Tuhan, otomatis cinta Tuhan itu ada di hati kita. Kita akan selalu mendekat sama Tuhan. Kita akan selalu melakukan apa yang Tuhannya minta. Apa yang Tuhannya suruh, pasti kita akan lakukan. Betul? Kalau di surga ya, di surga ada hukum ya kan, begitu juga di dunia ya. Saya bangga Indonesia ini memiliki hukum ya kan, negara-negara hukum ya kan, legislatif, eksekutif, yudikatif ya kan. Legislatif itu adalah DPR, MPR yang bikin hukum ya. Tapi dia tidak bisa memenjarakan. Ya kan, eksekutif, Gubernur Pak Anies, beliau eksekutif tidak bisa memenjarakan. Yang bisa memenjarakan siapa? Yudikatif, yang tahu hukum. Begitu juga dalam kehidupan kita. Kalau kita tahu hukum kehidupan, ya kan? Hukum kehidupan, pasti iblis tidak bisa memenjarakan kita. Iblis tidak bisa menawan kita. Iblis tidak bisa mendakwa kita karena kita tahu hukum. Ada hukum dunia di dalam pemerintahan, ada juga hukum surga. Amin. Hukum surga apa aja sih? Hukum surga itu ya, ada hukum keadilan ya kan? Hukum keadilan, hukum iman, hukum belas kasihan, dan hukum Taurat. Kita bahas mengenai hukum Taurat, yaitu apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesama manusia. Ya. Terus kenapa kok kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi? Kenapa? Karena kalau cuma mengasihi hanya separuh-separuh, itu kita belum benar-benar mengasihi Tuhan. Benar? Bagaimana cara menyatakan kasihnya bahwa kita itu mengasihi Tuhan? Di sini ada level-levelnya. Kita itu ada di level mana ya kan? Kita itu ada di level mana? Kunci untuk mengasihi Tuhan itu ya kita izinkan dulu. Tuhan itu kita buka dulu hati kita. Buka hati kita, izinkan Tuhan mencintai hidup kita. Kalau kita sudah buka itu, maka semuanya pasti kita bisa melakukan. Pasti kita bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Tapi kalau kita tidak buka, ya kan? Kalau kita tidak buka, itu hanya omdo. Kenapa omdo? Karena
oh saya mengasihi Tuhan kok, oh saya menghormati Tuhan gitu ya. Tapi sering menghina orang lain, ya kan? Sering merendahkan orang lain. Apakah itu termasuk mengasihi Tuhan? Oh saya mengasihi sesama kok, itu buktinya gini. Tapi melihat tetangga dalam kesulitan tidak bisa bantu, tidak mau bantu. Apa itu termasuk mengasihi sesama? Tidak, saudara. Nah, di sini ada 4 level ya kan? Ada 4 level tentang hukum ya kan? Hukum keadilan, hukum belas kasihan, hukum iman, dan hukum Taurat ya. Nah, sekarang di Roma 8 ayat 2, tolong Bu Priscilla. Roma 8 ayat 2. Roma 8 ayat yang kedua. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Amin. Roh itu yang membuat kita bisa terbang, ya kan? Roh kita itu bisa membuat kita bisa terbang, ya kan? Tapi kalau kita tidak mengerti akan hukum kehidupan, apakah cuma terbang aja? Apakah bisa maju? Tidak. Kita selain kita juga terbang di roh, kita juga harus tahu hukum kehidupan sehingga kita bisa maju. Kalau kita tidak pegang hukum kehidupan, mustahil kita bisa maju. Hanya roh terus. Akhirnya apa? Hanya terbang, tapi terbang tinggi ya kan? Tapi majunya itu sulit kalau kita nggak tahu hukum kehidupan. Jadi antara hukum kehidupan, ya kan? Hukum roh, kita juga harus balance, harus saling mendongkrak. Amin. Menangkap. Ini saya kasih kulitnya dulu ya. Kulitnya dulu, belum saya kupas kedalamannya. Saya kasih kulit-kulitnya dulu ya. Nanti mungkin next baru kami akan kasih untuk ke dalam-dalamnya ya. Maka kita belajar jangan cuma sekedar tahu. Karena pengetahuan itu akan membuat orang sombong. Kita harus belajar mengerti. Karena pengertian itu akan membuat orang itu rendah hati. Makanya jangan cuma sekedar tahu. Kalau kita baca Alkitab, jangan yang penting udah tahu, oh itu begini, oh itu begini, itu hanya tahu, saudara. Tapi kalau kita baca Alkitab, kita minta Tuhan kasih pengertian, nah itu kita akan semakin rendah hati, semakin merunduk. Ya, semakin merunduk. Maka kita jangan cuma sekedar tahu, oh saya tahu itu gini. Apakah kamu mengerti? Belum tentu. Makanya kita lihat orang dari gayanya ya kan. Dari gayanya, kalau orang yang sombong ngomong gini-gini, berarti dia hanya tahu, tapi belum mengerti. Tapi kalau orang mengerti, tidak seperti itu. Jadi pengertian itu dan pengetahuan itu membuat orang jadi sombong. Pengertian membuat orang itu rendah hati. Mengerti, mau dididik, mau belajar. Karena dia pengen mengerti. Tapi kalau orang yang tahu, gue udah tahu, ngapain gue belajar lagi? Jadinya timbulnya apa? Kesombongan. Saya yakin dan percaya, pasukan Menara Doa Segala Bangsa semuanya pengen mengerti, ya kan? Mau belajar, mau dididik, mau didongkrak, ya kan? Mau hidup maju. Bukan cuma terbang, bukan cuma tahu, tapi mau mengerti. Amin. 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 Begitu juga di dalam kekristenan kita ya. Di dalam kekristenan, di dalam kehidupan kita itu juga ada level-levelnya. Betul? Ada level-levelnya. Mungkin kalau di gereja mungkin tidak diajarkan ya. Selalu hanya diajarkan untuk menjadi domba. Betul? Mohon maaf, saya bukan menyinggung gereja ya, karena saya juga sering khotbah di gereja-gereja kemana-mana ya. Tapi kebanyakan hanya diajarkan tentang level domba. Kalau domba itu gembalanya ada di mana? Domba itu gembalanya di depan, ya kan? Dombanya di belakang, jadinya hanya ngikut. Ngintip jalan bersama. Apakah domba bisa ditunggangin ke gembalanya? Nggak bisa. Domba itu hanya apa? Hanya dicukur bulunya, ya kan? Hanya dipotong, diambil dagingnya, dan hanya diperah susunya. Betul? Domba itu hanya gandol. Imannya sama gembalanya.
Maka domba bagus, domba. Tapi kita jangan cuma level domba yang selalu gandul. Yang selalu gandul sama pemimpin. Kita harus bisa menjadi kendaraannya pemimpin untuk membawa suatu lawatan, untuk mempersiapkan sesuatu yang misi pemimpin yang dari Tuhan. Amin. Itu level domba. Dua, untuk level lembu. Lembu tahu lembu? Kerbau? Tahu. Bukan sapi ya, karena kadang ada yang bilang lembu itu sapi, bukan, salah ya kan? Kenapa kerbau atau lembu itu sampai jarang ya dagingnya boleh dimakan, nggak boleh dimakan, ya kan? Jarang yang makan daging lembu, jarang. Kalau lembu itu di depan apa di belakang gembalanya? Lembu itu gembalanya di depan apa di belakang? Gembalanya di belakang. Belakang. Berarti gembalanya menunggangi lembu itu untuk apa? Untuk membajak. Ya kan? Untuk membajak. Setiap gembala pasti punya misi dong. Amin. Amin. Misinya apa? Lah, kita itu kalau level kita bila mana level kita sebagai lembu, kita itu dipersiapkan sama gembala, dipersiapkan sama pemimpin. Untuk apa? Untuk melakukan misi. Amin. Sekalipun dipecut, sekalipun terluka, lembu itu tidak pernah merasa sakit, saudara. Tetap jalan. Sekalipun membajak tidak ada air, sekalipun di tanah yang gersang, ya di tanah yang kering, dia tetap jalan. Sekalipun dipecut sama gembala, ditunggangin gembala, dia tetap jalan. Amin. Amin. Maukah kita? Kalau kita dipakai sama pemimpin kita untuk menjadi alatnya, untuk dipersiapkan, untuk mencapai misi. Marahkah kita kalau ditegur? Istilah dipecut itu ditegur, ya kan? Ayo cepat. Sakit hati enggak? Kalau masih ada sakit hati, berarti levelnya belum lembu, masih domba, ya kan? Tapi kalau tidak ada rasa sakit hati, terima kasih, ngucap syukur, dipecut untuk maju, nah itu udah masuk ke level lembu. Haleluya. Amin. Amin. Menara Doa Segala Bangsa ini kan misinya banyak, ya kan? Di sini adalah pasukan-pasukan, ya kan? Pasukan-pasukan harus bersedia, ya kan? Didongkrak, ya kan? Dipecut supaya apa? Supaya maju, supaya bertumbuh, supaya berkembang. Bukan cuma levelnya begini-begini aja. Amin. Itu level lembu. Dipersiapkan untuk menjadi tunggangan gembala. Untuk apa? Untuk mencapai misi. Jadi jangan gembalanya yang harus jalan sendiri. Domba dong. Domba cuma mengikuti. Gembala harus jalan sendiri ke sono ke sini. Dombanya ngintil aja. Beban dong. Tapi kalau lembu, enggak. Sekalipun dipecut, sekalipun susah gimana, seberat apapun dia tetap jalan. Amin, haleluya. Itu lembu, level lembu. 3, level unta. Unta itu adalah pemimpin. Unta itu mampu jalan jauh, benar? Mampu jalan jauh sekalipun di padang gurun. Dan unta itu kalau minum adalah banyak. Betul? Unta itu kalau minum banyak, taruh di punukan ya, situ tuh yang gede. Kalau makan, dia juga punya persediaan untuk makan. Itu adalah level pemimpin. Pemimpin itu selalu mempersiapkan air, minum air sebanyak mungkin. Air apa? Air kehidupan. Untuk siapa? Untuk yang mempersiapkan, menyelam di air. Terus mempersiapkan makanan. Buat siapa? Buat yang dipimpin, saudara. Maka kita harus selalu berdoa untuk pemimpin. Biar terus menyelam. Untuk mempersiapkan air minum. Untuk mempersiapkan makan. Bagi yang dipimpin. Kenapa? Kalau pemimpin itu doanya banyak, baca Alkitabnya banyak, ya kan? Bukan cuma baca, sekedar baca aja, saudara. Tapi pemimpin itu juga minta pengertian dari Tuhan.
Tuhan ini mau diapakan, ya kan? Yang di belakangku ini mau diapakan, ya kan? Mau dikasih makan apa? Mau dikasih minum apa? Itu dipikirkan. Itu level onta, level pemimpin. Nah, nanti saudara coba nanti cek. Kita ada di level mana? Level domba, level lembu, atau level unta? Naik lagi, ya kan? Tadi level pemimpin. Kebanyakan di gereja-gereja itu hanya dipersiapkan seperti ini, mencetak pemimpin. Kebanyakan seperti itu. Yang saya telusuri, ya kan, selama 10 tahun ke gereja-gereja, ya, hanya apa? Mencetak pemimpin, mempersiapkan pemimpin, ya kan? Atasnya pemimpin lagi apa? Kuda. Kuda itu adalah sebagai pasukan perang. Kuda itu ada 2, ya kan? Ada kuda pertunjukan. Kuda pertunjukan itu yang khotbah pintar, tapi dia belum tentu bisa perang. Tapi kalau kuda perang, setiap dia dengar genderang perang, dia terus maju, pantang mundur. Dia tidak pernah memikirkan apa yang ada di sana, tapi dia tetap maju untuk berperang. Saya yakin ya, Menara Doa Segala Bangsa ini pasti, ya kan, punya level seperti kuda. Amin. Tentara, ya kan, pantang mundur, terus Amen. maju, terus Amin. bergerak. Haleluya. Amin. Amin. Kuda itu pantang menyerah, saudara. Pantang menyerah. Nggak cengeng. Nggak cengeng, terus nggak baper. Nah, itu kuda. Nggak mau lihat kanan kiri. Yang penting apa, intinya perang. Dia adalah seorang pejuang. Pejuang untuk siapa? Pejuang untuk komandannya. Amin. Untuk komandannya. Kuda perang. Ya kan? Di atas kuda perang lagi levelnya, ya kan, adalah keledai. Mungkin orang bilang, oh, keledai liar. Kenapa kata keledai liar? Mereka liar karena mereka haus dan lapar. Pedulikah ada yang mau memberi makan dan minum? Sebenarnya keledai itu adalah cerdas. Keledai itu hanya keras kepala karena dia haus dan lapar. Tidak ada yang peduli, tidak ada yang mengasihi, tidak ada yang ngasih makan, ngasih minum. Coba dikasih makan, dikasih minum, saudara. Mereka akan tunduk sama orang yang ngasih makan sama minum. Mereka cerdas, mereka akan menjadi seorang pahlawan yang dipersiapkan, saudara, untuk menjangkau apapun. Tuh, itu keledai, ya kan? Ya, sekarang ini, saudara, saya besok mengadain KKR, ya, hari Sabtu, ngadain KKR itu khusus Kedar, ya kan? Di Tangerang Utara. Perizinan hanya dikasih 100, ya kan? Amin. Terus tanggal 27, tanggal 28, kami adain KKR lagi 1000 di Jakarta, saudara. Itu Kedar semua loh. Kami kerjasama sama ustadz-ustadz. Itu dari pulau. Dari pulau-pulau ada di situ, ya kan? Bahkan ada yang dulunya mantan FPI ada di situ. Mereka terbuka. Ternyata mereka nggak seliar itu loh. Kalau kita mau datengin mereka, kalau kita mau kunjungin mereka, kita mau kasih mereka makan, kasih minum. Makan minumnya apa, saudara? Kasih kita tunjukkan bahwa kita sebenarnya mengasihi mereka loh, bukan membenci mereka, bukan mengutuki mereka. Tuhan Yesus sendiri waktu datang ke Yerusalem, dia naik nunggangin apa? Keledai, saudara. Berarti keledai itu adalah apa? Bentuk seorang pahlawan. Pahlawan itu bisa membawa masuk rajanya untuk ke kota-kota. Amin. Bukan cuma komandannya, tapi rajanya. Begitu juga kita. Kenapa kita kok selalu gini loh, untuk mengasihi sesama aja sulit. Kalau orang yang kiranya nggak berkenan, orang yang itu aja kayaknya sudah blokir. Dia nggak mau, oh dia kan nggak seagama, jangan seperti itu. Kita punya mental seorang keledai, ya kan? Bukan keledai liar ya, keledai cerdas. Seperti Bileam aja ya. Bileam itu waktu itu di Alkitab itu kan menunggangi keledai, ya kan? Bileam itu nggak melihat malaikat loh, saudara. Tapi keledai melihat ada malaikat. Yang cerdas siapa itu? Yang cerdas keledai. Yang tahu keledai. Yang ngerti keledai. Bukan Bileam. Dia menjadi seorang pahlawan. Amin. Nanti kupas di Alkitab. Cari di situ. Ada ya. Makanya kita kalau baca Alkitab itu harus benar-benar kita renungkan, kita minta pengertian sama Tuhan.
Di situ kita ada level-levelnya. Makanya ini level apa kita nanti? Ya, apakah level domba? Apakah level lembu? Apakah level unta? Apakah level kuda? Apakah kita level keledai? Ada lagi di atas keledai, saudara, level bagal. Bagal itu adalah persilangan perkawinan antara keledai dengan kuda betina, ya. Jadi jangan salah, kuda jantan. Kalau kuda jantan itu adalah kekuatan, keangkuhan, kesombongan. Tapi kuda betina dengan keledai itu adalah bagal, ya kan? Bagal itu orang yang sudah gini, seperti supranatural, orang yang sudah tidak pusingin tentang dunia. Amin. Tentang dunia. Tapi dianya apa sih? Tuhan suruh apa? Tuhan suruh apa? Dia udah nggak pusingin. Gitu. Di atasnya bagal adalah singa dari Yehuda, raja. Ya kan? Raja hutan. Ya kan? Nah, di situ nanti kita bisa tanya sama Tuhan. Tuhan, level saya itu apa? Tuhan, levelnya itu apa saya ini? Amin. Mungkin di gereja belum diajarkan, ya. Saya juga baru ada berapa gereja yang sudah saya sampaikan, ya kan? Sama di Menara Doa, ya kan? Itu juga khusus untuk para pendoa-pendoa dan untuk hamba Tuhan berapa hari yang lalu itu ya di Tangerang Utara. Jadi mereka juga biar tahu level seorang gembala. Kamu gembala, kamu level kamu ada di mana? Ternyata banyak gembala yang levelnya domba, saudara. Dia tidak mengajarkan. Tuhan Yesus sendiri kan bilang, ikutlah aku. Tapi mereka ajarkan untuk jemaatnya adalah percaya saja, ya kan? Percaya saja, yang penting percaya, kamu nanti hidupnya damai sejahtera masuk surga. Tapi itu kan nggak cuma percaya saja, Tuhan sendiri bilang, ikutlah aku. Bukan percayalah padaku, ya kan? Kebanyakan ikutlah aku. Tapi di gereja itu mengajarkan adalah percaya saja. Yang penting kamu ke gereja, bayar perpuluhan, bayar persembahan, udah hidup damai, udah adem ayem tentrem. Gimana bisa naik level, saudara? Nggak bisa jadi Kristennya Kristen begitu-begitu saja. Suam-suam kuku. Kenapa? Karena tidak diajarkan. Tidak gini, untuk pengertian itu tidak disingkapkan. Bahkan ada juga yang bilang, gembala, Bu Elis, saya gembalain 15 orang sama 10.000 orang tetap sama kok levelnya. Kok sama? Dia pendeta, saya pendeta. Itu padahal salah. Kalau dia menggembalakan 15.000 orang, 10.000 orang, berarti dia levelnya sudah jauh. Mereka sudah levelnya itu, mungkin dia level kuda, mungkin dia levelnya level pasukan tentara, mungkin levelnya bisa level pahlawan gitu. Tapi yang 15 ini tetap aja, kamu levelnya tetap domba, karena kamu tidak mau bergerak. Hanya menyerah, menggandul saja. Jadi itu ada level-levelnya. Ya, ini saya hanya kasih untuk kulit-kulitnya dulu. Belum sampai ke dalam-dalamnya, ya. Nanti mungkin next, kami akan kupas sampai ke dalam-dalamnya. Ya. Jadi itu kan hukum kehidupan, ya kan? Ada hukum kehidupan, ada hukum-hukum Taurat, hukum belas kasihan, ya kan, hukum keadilan. Nanti kami akan kupas hukum keadilan, tapi mungkin next, ya, karena ini mohon maaf saya jam 8.15 mau ada rapat untuk persiapan nanti KKR di Jakarta, jadi tidak bisa selesai, mohon maaf ya Pak Ebron. Tadi saya tafsir waktu jam ternyata tadi jam 7:30 gitu. Mungkin nanti untuk nextnya kami akan kupas lebih dalam lagi untuk hukum ini, supaya kita semua pasukan Menara Doa Segala Bangsa ini bisa membawa api di gereja masing-masing. Ini loh apinya gitu. Saya itu ada di Menara Doa Segala Bangsa itu, saya dapat pengertian yang seperti ini. Level kita itu apa? Loh, gereja kita kok nggak bisa tumbuh? Apa sih, kenapa kok gereja itu nggak bisa tumbuh? Apa yang terjadi dan apa yang harus kita lakukan, ya kan? Itu bisa menjadi api di dalam gereja masing-masing, ya kan? Untuk membawa suatu lawatan di gereja masing-masing. Amin. Amin. Amin.